saudari kita Yurna Fita Mahathir dari Tanjung Pauh. Bagaimana cara mengafani jenazah perempuan menurut sunnah? Terima kasih. Cara mengafani jenazah wanita, maka disebutkan oleh 4 ulama mazhab, disepakati bahawa yustahabbu an tukaffana al-mar'atu fi 5 athwabin, dianjurkan untuk mengafani wanita di 5 kain. Di 5 kain berdasarkan kesepakatan mazhab yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Wa huwa qawlu ba'd as-salaf, dan dia adalah pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama salaf. Wa qawlu Ibn Hazm, juga pendapat Ibn Hazm. Alasannya adalah li'anna al-mar'ata tazidu fi hali hayatiha 'ala ar-rajul fi satri, karena wanita punya kebutuhan lebih untuk menutup auratnya daripada lelaki ketika hidup. Li ziyadati auratiha ala auratihi, karena aurat wanita lebih banyak dari aurat lelaki. Fakadzalika ba'da al-maut, begitu juga setelah mati. Alasan kedua, li'annaha lamma kanat talbasul makhita fi ihramiha wa huwa akmalu ahwalil hayati ustuhibba ilbasuha iyyahu ba'da mautiha warrajulu bi khilafi dzalika. Yang kedua alasannya adalah ketika dia berihram dan dia tetap memakai baju yang berjahit seperti baju biasa, sementara keadaan itulah keadaan hidup yang paling sempurna, maka dianjurkan baginya juga memakai seperti itu ketika matinya, berbeda dengan lelaki. Apakah ada riwayat yang menunjukkan hal ini? Sementara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau cara Nabi dikafani itu hanya dengan 3 helai saja, dan kita disuruh untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat khusus tentang masalah wanita, disebutkan dalam Sunan Abi Dawud hadis 3157 dari Laila binti Qanif As-Saqafiyah qalat kuntu fi man ghassala Umma Kulthum, aku termasuk orang yang memandikan Ummu Kulthum ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda wafatiha, tatkala beliau wafat. Fakana awwala ma a'tana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hiqa, yang pertama sekali diberikan kepada Nabi, kepada kami adalah itu kain yang dipakai untuk menutup salah satu, ini bagian sarungnya. Summa dir', kemudian baju, artinya kain yang dicetak sebab atau diperuntukkan untuk baju. Summa al-khimar, kemudian khimar atau jilbab. Summa al-milhafah, kemudian milhafah. Lihaf seperti selimut untuk menggulungnya. Summa udrijat ba'du fi thawbil akhar, kemudian dimasukkan ke kain yang lain satu lagi, berarti 5. Qalat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun 'inda al-babi ma'ahu kafanuha yunawiluha thawba. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk di pintu, tidak masuk dalam, bersamanya ada kafan yang beliau ambil satu-satu. Hadis ini sanadnya ada dhaif, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Albani di Irwaul Ghalil. Hanya saja ada penopang yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Zawzaqi dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, wanita yang memang terkenal sebagai pegawai memandikan jenazah wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Fakafannaha fi 5 athwabin wa khammarnaha kama yukhammarul hayy, maka kami kafani beliau, maksudnya Ummul Kulthum, di 5 kain.
dan kami jilbabkan ia sebagaimana orang hidup dijilbabkan. Lalu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, isnaduhu sahih, sanadnya sahih di Fathul Bari. Berarti ini cukup insyaallah taala untuk menjadi dalil bahwasanya wanita dikafani dengan lima helai kain. Andai pun contohnya nanti dikafani dengan 3, maka ini cukup. Andai pun dikafani dengan 1 dan menutup semuanya, maka ini cukup. Hanya saja terkadang kain kafan kita kualitasnya kurang dibanding kain luar. Kalau kain kafan Saudi contohnya itu 1 saja, insyaallah terbungkus kita. Karena panjangnya 2 meter 40, lebarnya 1 meter 80, itu yang biasa. Dan kainnya pun tebal. Kainnya pun tebal. Kalau kita kecil-kecil, pengalaman contohnya membungkus jenazah dengan kafan kita di sini, ini kecil-kecil. Pernah kita pakai 1 yang dari Arab, dipakai 2 yang dari ini. Ini hampir setengah atau 2/3. Artinya tidak sampai, jauh. Secara kualitas pun kita lihat begini, tipis. Ya, ini kita menutup aurat maknanya adalah tidak tampak yang di dalam. Ya, dan begitu juga tidak ada bagian kulit yang nampak. Ini maka diusahakan untuk dibesarkan sedikit. Ya, sebagian orang ada yang berwasiat, nanti kalau aku meninggal maka jadikan salah satu atau kafankan aku dengan kain ihram. Kain ihram itu kecil, jadi susah kadang untuk ininya kalau tidak ada yang agak besar. Maunya nanti lagi, kalau ternyata contohnya tidak cukup, dia sambung-sambung lagi, ya, letakkan sebelah sini, taruh, didempetkan sedikit. Ya, kadang-kadang didapati begitu, apalagi kalau mayatnya gemuk. Ini caranya. Berarti ada 5. 1 untuk jilbab, 1 untuk baju, 1 untuk sarung, 2 lagi untuk laffafa. Laffafa ini untuk menggulungnya. Jadi hanya digulung saja, tidak disatukan ujung-ujungnya lalu dilipat-lipat macam ini. Tidak, digulung saja. Dan sebaik-baik lebih gulungnya itu diletakkan di sebelah sisi kanan. Andai contohnya dibelitkan nanti begini, dan bisa belitannya sampai ke belakang sini, ke bagian punggung, itu lebih baik lagi. Karena nanti mayat kan begini kan dalam kubur, bagian yang berada di bawah adalah bagian kanannya, sisi kanannya. Otomatis kalau ternyata sudah dilebihkan ke belakang begini, ini akan terhimpit, jadi tidak copot. Ini diantaranya tentang masalah mengafani wanita. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala di kitab Al-Mughni, wa innama istuhibba dhalika li'anna al-mar'ata tazidu fi hali hayatiha 'ala ar-rajul fi as-satri li ziyadati 'awratiha 'ala 'awratihi fakadzalika ba'da al-maut. Hanya saja itu dianjurkan karena memang wanita itu ketika dia hidup lebih banyak kebutuhannya daripada lelaki ketika menutup aurat, karena auratnya lebih banyak dari aurat lelaki. Begitu juga setelah mati. Dan ditanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala tentang masalah ini, lalu beliau mengatakan, wa qad jaa fi ja'li kafnil mar'ati 5 aswabin haditsun marfu'. Telah datang tentang dalil mengafani wanita dengan 5 kain, itu hadis yang marfu' kepada Nabi. Illa anna fi isnadihi nazaran, hanya saja di sanadnya itu perlu dianalisa lagi. Lianna fihi rawiyan majhulan, karena ada rawi yang majhul. Walihada qala ba'd ulama, oleh karena itu sebagian ulama mengatakan tetap saja dikafani seperti lelaki dikafani di 3 helai. Lalu beliau menggantungkan pendapat, wa hadzal qawlu idza lam yasihh al hadis huwa al asah. Dan perkataan ini, andai hadis tadi tidak sahih maka itulah yang lebih sahih. Maksudnya dikafani 3 saja, karena hadis yang 5 kata beliau tidak sahih. Tapi sudah kita jelaskan bahwasanya hadis tentang 5 ini disahihkan sanadnya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari. Jadi tak ada masalah kita pakai 5 untuk wanita.